السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah kepada kita semua. Nikmat bisa merealisasikan tujuan diciptakannya kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan makna ya'budun yuwahhidun. Makna beribadah di sini adalah bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah, hanya memberikan ibadah kepada Allah, mengakui semua nikmat datangnya dari Allah. La ilaha illallah, enggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Makna ya'budun, dia beribadah, yaitu mengesahkan Allah. Raganya salat, namun faham hatinya bahwasannya salatnya hanya dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuknya dia ketika dia menyembelih binatang, wa mahyaya, hidupnya dia, wa mamati, dan matinya dia, matinya saya, lillahi rabbil alamin. Kata Allah, hanya untuk Allah rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, menyembelihnya aku, berkurbannya dia, wa mahyaya, hidupnya aku, wa mamati, dan matinya aku, lillahi rabbil alamin. Ini yang ditugaskan oleh Allah. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka disuruh, tidaklah kita setelah diciptakan kecuali disuruh sama Allah, wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas, enggak untuk yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian hambanya yang Allah ciptakan. Banyak hamba Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan kita diciptakan sebagai manusia. Banyak hamba Allah, banyak ciptaan Allah, banyak makhluk Allah. Ada hewan, ada binatang, ada jin, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita diciptakan sebagai manusia. Allah muliakan Bani Adam. Dari sekian manusia yang ada,
Allah muliakan dengan Islam. Allah muliakan dengan apa? Dengan Islam. Thumma awrathna al-kitab alladhina astafaina min ba'dihim. Kemudian kami thumma awrathna al-kitaba, surat apa ini? Allah katakan, kemudian kami awrathna, kami wariskan kitab ini, yaitu Al-Quran, kalamullah, kepada hamba-hamba yang kami muliakan setelah sebelumnya Bani Israel. Artinya apa? Allah muliakan dengan apa? Islam. Allah katakan inna ad-dina indallahi al-Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Dari sekian hamba Allah, Allah muliakan kita dengan Islam. Dan ini nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Enggak semua dikasih sadar seperti ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwasannya hidup kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, diciptakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, coba sedikit kita merenung. Dalam satu hari ini, berapa banyak amalan Anda yang Anda pergunakan atau amalan kita yang kita pergunakan untuk mengesahkan Allah? Mana yang lebih banyak? Waktu kita tersita oleh dunia atau lebih banyak waktu kita tersita untuk mengesahkan Allah? Mana yang lebih banyak? Waktu kita memahami kalamullah Al-Quran yang Allah turunkan sebagai huda, petunjuk. Karena gak mungkin kita bisa beribadah, gak mungkin selamat kecuali memahami Al-Quran. Mana yang lebih banyak, waktu kita memahami Al-Quran atau bersenda gurau? Kalaupun ada dalam satu hari ini, dan alhamdulillah di waktu ini kita bisa duduk, maka ini nikmat dari Allah. Bisa sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan ahadits Rasulullah SAW. Berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berapa waktu yang lalu, kemarin persisnya, masuk ke sebuah rumah sakit. Karena ada keperluan, saya masuk ke ruang UGD. Ketika masuk, banyak nikmat yang kita bisa syukuri. Waktu masuk, nikmat itu ketika hilang, baru kita lihat, oh subhanallah, nikmat Allah begitu banyak. Di antara semua pasien yang sakit, di ruang UGD tersebut, ada bayi, belum lengkap, umurnya setahun. Belum ada setahun. Hitungan bulan. Sedang diberikan alat bantu. Alat bantunya itu dipencet pakai tangan. Karena alatnya nggak ada. Di ruang UGD itu nggak ada alatnya. Dipencet pakai tangan sama perawat. Terus kurang lebih setengah jam sampai sejam saya berada di sana. Dilihat terus. Mau dipindahkan sulit. Kemudian setelah berapa lama meninggal bayinya. Habis umurnya. Subhanallah. Ulama mengatakan kafa bil mauti wa'idha. Cukup meninggal ini sebagai wa'idh, peringatan. Sedikit saya subhanallah berpikir. Ini kita hidup di dunia yang namanya maut datang itu enggak minta izin sama sekali. Enggak nunggu yang tua menjadi tua, enggak. Anak yang baru lahir pun meninggal dunia. Tapi ada satu pemandangan sedih yang saya lihat. Ternyata ketika meninggal, padahal di rumah sakit Islam, ketika bayinya meninggal, semua keluarganya menjerit, menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan muslimin keluarganya. Wallahi ikhwah rahimani rahimakumullah. Hidup menjadi orang Islam dan mati di atas Islam, ini nikmat. Ini nikmat. Harta benda yang kita cari, lelah kita perjuangkan, keluarga lelah kita perjuangkan, wallahi enggak ada artinya kalau meninggal di atas selain Islam. Allah katakan inna ad-dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah apa? Islam. Main, Pak. Kemana harta? Kemana jabatan? Kemana kedudukan? Wallahi enggak bakal tersisa dari waktu-waktu kita yang mulia
kecuali waktu-waktu seperti ini, dimanapun masjidnya, dimanapun majelisnya. Ketika waktu itu Anda luangkan untuk duduk di majelis ilmu. Wallahi waktu ini, waktu seperti ini, demi Allah akan lebih berharga dari semua waktu yang kita punya. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada waktu, setidaknya selama kita hidup di dunia, berapa waktu kita khususkan untuk belajar ayat-ayat Allah dan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah semangat saya ketika melihat itu dan berpikir, untuk apa? Untuk belajar agama, untuk mengkaji ayat Allah. Terus, fadzakir, dan ingatkanlah kata Allah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, sesungguhnya peringatan bermanfaat buat orang beriman. Ingatkan kata Allah. Masalah manusia ini pelupa. Masalahnya manusia ini disebut insan likathrati nisyani, sering lupa. Mesti diingatkan. Perlu majelis ilmu, perlu dibacakan ayat-ayat Allah, perlu adanya salawat 5 waktu, datang dia ke masjid, dia ingat. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kata Allah. Ini orang-orang mukminin, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Ini sifat orang mukminin. Ini fungsinya kita duduk di majelis ilmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan lagi kajian kita dalam kitab Tauhid dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh ini yang insyaallah ikhlas lillah untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kita yang dengannya Allah jadikan amalan ini memasukkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid wa saddihi turuqasy syirk. Bab ke-66 dalam kitab yang diterjemahkan ini, bab yang membahas tentang dalam kitab tauhid, dan ini sebuah pembahasan yang mulia karena membahas tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Upaya Nabi SAW dalam menjaga batasan-batasan tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Ini 2 bab terakhir, artinya bab terakhir yang kedua. Tinggal 1 lagi habis dari kitab tauhid yang menerangkan tentang hak Allah dalam beribadah. Tauhid ini mengesahkan Allah, kalau digolongkan ada 3. Pertama, mengesahkan Allah, semua pemberian datangnya, nikmat semuanya datangnya dari Allah. Kemudian mengesahkan Allah dalam bentuk beribadah, semua ibadah hanya untuk Allah. Ketiga, mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya, hanya Allah yang memiliki asma dan sifat, nama-nama dan sifat yang mulia. Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Nah, kita di poin kedua sedang menerangkan haknya Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini Rasulullah SAW menjelaskan, atau Syekh rahimahullah membuat judul bab ini menerangkan tentang bagaimana upaya Rasulullah SAW dalam menjaga tauhid. Karena ini modal satu-satunya. Ketika kita meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, modal satu-satunya agar kita bisa masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam memurnikan tauhid dan menutup semua celah, semua peluang yang menghantarkan kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan maksud terjemah, maksud dari judul bab ini adalah penjelasan bagaimana Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga tauhid, mengesahkan Allah, menjaga tauhid ini dari amalan-amalan yang mengurangi tauhid. Ini yang pertama. Atau
membatalkan tauhid. Jadi ada amalan-amalan, dan ini judul kitab ini, pembahasan kitab ini. Ada amalan-amalan yang kalau dikerjakan tidak kafir. Namun tauhidnya berkurang, imannya berkurang dalam hatinya. Mengesahkan Allahnya berkurang. Orang berbuat riya dalam sholatnya. Batal amalannya, tidak diterima amalannya, namun tidak kafir. Artinya apa? Berkurang tauhidnya, imannya berkurang. Maka bab ini menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menjaga agar tauhid ini tidak berkurang, menjaga semua celah yang bisa mengurangi tauhid atau membatalkannya. Ada perkara-perkara yang bila dikerjakan membatalkan tauhid seseorang. Ketika dia sujud kepada selain Allah, menyembah selain Allah, membatalkan tauhid seseorang. Hilang imannya dari dalam hatinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasaddihi. Kemudian Rasulullah SAW tutup celah-celah yang menghantarkan orang untuk berbuat syirik nantinya. Tidak berbuat syirik, namun ini peluang bisa membuka pintu orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi tauhidnya atau membatalkan tauhidnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan wa taqaddama fil abwabis sabiqah syai'un yata'allaqu bihadzal bab. Dan sebelumnya bab-bab yang kita sebutkan senada sama, sebenarnya menjelaskan perkara-perkara yang mengurangi tauhid atau membatalkannya. Perkara yang mengurangi tauhid atau membatalkannya. Di antaranya bab sebelumnya yang paling dekat dengan kita jelaskan bab la yustashfa'u billahi ala khalqih. Bab gak boleh menjadikan atau meminta syafaat Allah atas makhluknya. Allah dijadikan perantara sama dia. Kita sudah jelaskan kemarin ini. Entah dia sengaja bermaksud ini, kalau dia jadikan Allah perantara, dia anggap selain Allah lebih agung daripada Allah, maka bisa kufur akbar. Kalau dia tidak tahu, hanya mengucapkan, ini mengurangi tauhidnya. Dan bab-bab sebelumnya semuanya menjelaskan perkara-perkara yang mengurangi tauhid seseorang. Agar kita tahu, oh ternyata ini salah, ini tidak boleh dikerjakan, ini syirik, ini tauhid. Ini fungsinya kita belajar, kita bertauhid. Taqaddam, telah lalu, bab-bab menjelaskan hal yang sama dengan judul bab ini. Lalu kenapa di akhir bab ini diberikan lagi judul khusus? Tujuannya apa? Tujuannya ibraz, untuk menampakkan bagaimana betul-betul Rasulullah SAW menampakkan dia menjaga tauhid dari berkurangnya dan batalnya tauhid dan menutup semua celah menuju kepada kesyirikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ketika melihat judul bab ini timbul pertanyaan, memang cuman Rasulullah SAW yang melakukan ini? Tidak. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Allah dalam Al-Quran menjelaskan hal-hal yang mana yang tauhid dan mana yang syirik. Lalu kenapa seolah-olah bab ini merujuk kepada Rasulullah SAW saja? Seolah hanya Rasul yang mencegah perkara syirik. Karena dua perkara. Perkara yang pertama adalah annahu awwalu qa'im bihadzal amr fil ummah. Kenapa enggak disebut babnya bab bagaimana syariat menjaga tauhid seseorang, memurnikan tauhid? Kan ada ayat-ayat juga yang mencegah seseorang berbuat syirik. Kenapa khusus bahasnya Nabi? Kenapa enggak sebut syariat saja? Karena dua alasan. Alasan yang pertama, annahu awwalu qa'im bihadzal amr fi hadhil ummah. Bahwasannya Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali melakukan ini di umat ini. Dari makhluk, kalau Allah sang Khalik pencipta.
menjelaskan yang mana tauhid, yang mana syirik. Adapun bab ini dikhususkan karena Rasulullah SAW orang yang pertama yang menjelaskan masalah mana tauhid, mana syirik, mana hal yang membatalkan tauhid, mana hal yang menjerumuskan seorang kepada kesyirikan atau mengurangi tauhid. Ini alasan yang pertama. Dikhususkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dan ini yang lebih dominan, kenapa bab ini ditaruh, adalah anna katsiran mimman zallat qadamuhu fit tauhid waqa'a fi syirki minal ghuluwi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua alasannya karena banyaknya orang muslimin yang jatuh ke dalam kesyirikan, jatuhnya dari pintu berlebih-lebihan memuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikhususkan bab ini bagaimana Rasulullah SAW menjaga seseorang agar jangan terjatuh ke dalam syirik. Jadi dari sekian perbuatan syirik dari umat ini yang terjadi, sebagian besarnya terjatuh karena ghulu, berlebih-lebihan. Seperti mana orang Nasara berlebih-lebihan kepada siapa? Nabi Isa. Syiriknya orang Nasrani seperti apa? Paling besar syiriknya dia kenapa? Karena dia ghulu, berlebih-lebihan memuji Nabi Isa. Nah, begitu juga di umat ini. Di umat ini banyak yang terjeblos ke dalam kesyirikan, pintunya karena dia tidak faham bersikap dan mendudukan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua alasan kenapa bab ini dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bab ke-22 dalam kitab ini ada bab serupa. Kalau Anda buka buku ini, coba dibuka lihat. Kalau di sini 66 berarti 23. Anda lihat bab ke-23. Ada bab yang serupa senada dengan bab ini. Atau bab 22. Upaya Nabi SAW dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Seolah kalau lihat buku ini ada dua bab yang sama. Di bab 22 halaman 84, upaya Nabi SAW dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Kemudian datang di bab-bab terakhir, bab ke-66, upaya Nabi SAW dalam menjaga batasan-batasan tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Apa bedanya? Bab yang ke-22 menjelaskan tentang amalan-amalan secara perkataan akwal yang menjerumuskan seorang dalam perbuatan syirik. Sedangkan bab ke-66 ini adalah penjelasan perkara-perkara dari a'mal, perbuatan yang di bab sebelumnya af'al, yaitu perbuatan. Di bab ini aqwal, perkataan-perkataan yang menuju kepada perbuatan syirik. Jadi kalau bab ke-22 ada amalan-amalan yang menjerumuskan seseorang ketika berlebihan kepada Rasulullah SAW, menjerumuskan dia kepada kesyirikan. Kalau bab ini menjelaskan aqwal, perkataan-perkataan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Maka lihat coba di bab 22. Dalilnya apa? La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Syahidnya di sini, wala taj'alu qabri 'ida. Jangan jadikan kuburanku ini ida, tempat hari raya datang terus seolah-olah dia apa? Menyembah Rasulullah. Kalau ziarah tidak mengapa, disyariatkan. Tapi kalau sampai seolah-olah menyembah Rasulullah dilarang. Enggak boleh. Dari hadis yang lain di bab yang sama,
لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم لا يبلغني أينما كنتم. Sama senada. Ini a'mal, perbuatan. Tapi dalam bab ini yang ke-66, aqwal, perbuatan. Kita lihat nanti dalilnya di sini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babun ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid wa saddihi turuq asy-syirki. An Abdullah bin Syikhir qala intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. Berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalil yang pertama dan sanadnya sahih, sanadnya jayyid, makbul, bisa diterima. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dari jalan Abdullah ibn Syikhir. Beliau menuturkan, tatkala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dahulu, ketika Rasulullah SAW sudah ada di kota Madinah, Rasulullah SAW duduk mengatur kota Madinah dari dalam masjid. Di masjid ini pusatnya kota Madinah. Dan kaum-kaum yang di luar kota Madinah itu mengutus utusan. Mereka yang masuk Islam mengutus utusan, diutus untuk datang menemui Rasulullah. Karena gak mungkin kaumnya semuanya datang. Sulit menempuh perjalanan. Diutus utusan datang kepada Rasulullah SAW untuk belajar, mengambil syariat, memahami syariat Rasulullah, memahami syariat Islam, kemudian pulang ke kaumnya menyampaikan. Nah, Abdullah bin Syikhir ini, dia menuturkan, tatkala aku ikut pergi bersama suatu delegasi, suatu utusan, Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan nama Rasulullah SAW itu syariatkan salawat. Ya. Rasulullah SAW dalam riwayat Ali, al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit, kata Rasulullah, kalau mau disifati pelit ketika ketemu Nabi, itu orang yang enggak salawat. Orang yang pelit, al-bakhil, man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Yang disebutkan namaku di sisinya tapi dia enggak salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Kami berkata, maka utusan itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta sayyiduna." Engkau adalah sayyid, tuannya kami, majikannya kami. Faqala, maka Rasulullah SAW langsung menjawab ketika dengar perkataan itu, jadi puji Rasulullah SAW. Datang orang biasa muji, "Anta sayyiduna," engkau tuannya kami wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan itu, raja itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tawaduknya Rasulullah SAW. Padahal perkataan ini hak. Rasulullah SAW sayyid. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Maka Rasulullah SAW, aku adalah sayyid, tuannya, rajanya walad Adam, anaknya Adam, wala fakhr. Dan bukan sombong, kata Rasulullah SAW. Dan orang yang dimuliakan pertama kali bukakan pintu jannah itu siapa? Rasulullah SAW. Orang yang diberikan syafaat uzma, Allah muliakan dengan syafaat yang besar, yang syafaat yang dirasakan oleh seluruh manusia, bukan hanya umat Rasulullah SAW. Yang diminta dipercepat hisab itu siapa? Rasulullah SAW. Dalam hadis yang panjang, ketika orang di padang mahsyar, matahari didekatkan, orang tenggelam sebagian dengan keringatnya, kepanasan. 1000 tahun dibiarkan sama Allah. Bayangkan, Anda suruh nunggu sejam, rasanya kayak 1 hari. Paling gak enak nunggu. Ini Anda dibangkitkan di padang mahsyar, sudah mulai ainul yaqin, sudah melihat yang gaib. Kemudian dibiarkan oleh Allah menunggu 1000 tahun. Wassalamualaikum. Mudah-mudahan Allah kasih perlindungan kepada kita. Maka Allah katakan, Rasulullah SAW katakan dalam hadis,
sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah lindungi saat itu di bawah naungan Allah. Di hari enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa? Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Di antaranya imam yang adil. Di antaranya adalah orang yang hatinya mu'allaq bil masajid. Hatinya ini tergantung dengan masjid. Artinya apa? Selalu ingin kembali ke masjid. Selalu ingin kembali melaksanakan waktu salat. Senang duduk di masjid dia. Melakukan pekerjaannya mencari nafkah, kemudian datang lagi kembali ke masjid. Melaksanakan salat. Di antara yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu manusia semuanya lari kebingungan. Mencari apa? Mencari orang yang bisa memberikan syafaat. Supaya apa? Supaya Allah berkehendak menghisap mereka. Menghisap kita semua. Karena kenapa? Begitu lama nunggu. Datang ke Nabi Adam nggak bisa. Datang ke Nabi Nuh nggak bisa. Sampai singkatnya datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul Rasulullah SAW Sayyid. Tapi lihat, ketika ini dikatakan kepada Rasulullah SAW bilang apa? As-Sayyidullahu Tabaraka wa Ta'ala. Tidak. Yang Tuhan itu yang Sayyid, seorang yang dimuliakan. Yang seorang raja itu Sayyid. Huwallah. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Sayyidnya itu sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulna, kami mengatakan lagi kepada Rasulullah SAW, wa afdaluna fadla, dan engkau yang paling afdal, yang paling baik, yang paling utama di antara kami, wa a'zamuna taula, dan engkau adalah yang paling mulia, paling agung kebaikannya di antara kami. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ketika dengar perkataan itu dikatakan lagi, Rasulullah SAW mengatakan, faqala qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Subhanallah. Lihat bagaimana tawadhu'nya Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah SAW nutup semua celah kepada kesyirikan. Kata Rasulullah SAW, qulu biqaulikum. Kata Rasulullah SAW, katakanlah perkataan kalian yang biasa. Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum, atau sebagian perkataan kalian biasa saja, jangan berlebihan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yastajriyannakumus syaitan. Kata Rasulullah, jangan sampai kalian terselet oleh syaitan. Yastajriyanna itu artinya dalam bahasa Arab bahwasanya syaitan yaj'alukum jari. Jariya artinya dalam bahasa Arab rasulah. Jangan sampai syaitan jadikan kalian delegasinya syaitan untuk berbuat syirik. Jangan sampai syaitan jadikan kalian utusan-utusannya syaitan. Syaitannya diam. Dijadikan utusan-utusan syaitan. Kata Rasulullah, qulu biqaulikum, hati-hati. Jangan berlebihan. Au ba'di qaulikum. Jangan sampai kalian terjatuh menjadi apa? Menjadi temannya syaitan, menjadi utusannya syaitan, membuka pintu untuk orang ghuluw, berlebih-lebihan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, dia mengatakan ada 3 perkataan Rasulullah SAW yang menunjukkan dilarang berlebih-lebihan. Padahal betul Rasulullah SAW Sayyid. Namun Rasulullah SAW menunjukkan sikap untuk menutup celah-celah seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Yang pertama perkataan Rasulullah SAW ketika dikatakan Sayyid. Padahal betul Rasulullah SAW Sayyid. Namun Rasulullah mau menjelaskan. Kata Rasulullah, As-Sayyidullah Tabaraka wa Ta'ala. Sayyid itu Allah. Ini perkataan yang menolak pertama. Dilarang seseorang berbuat ghuluw. Yang kedua adalah perkataan Rasulullah, qulu biqaulikum. Kata Rasulullah, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum.
katakanlah sesuai perkataan kalian yang biasa. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa Rasulullah SAW bilang gini? Karena saat itu di zaman Rasulullah SAW, adat istiadat orang Arab itu tidak memuji berlebih-lebihan kepada orang yang diajak bicara. Jadi ada orang yang dihormati tapi nggak berlebih-lebihan, nggak cari muka. Dia memuji, cuman nggak berlebih-lebihan. Adatnya saat itu, setiap orang memiliki adat berbeda. Adatnya saat itu orang Arab tidak melakukan ini. Maka ketika ini dilakukan dikhususkan untuk Rasulullah SAW, padahal niatnya baik, Rasulullah mencegah jangan. Rasulullah nggak bilang salah. Apa Rasulullah bilang enggak saya bukan sayyid? Enggak, Rasulullah nggak bilang seperti itu. Apa Rasulullah bilang enggak saya tidak afdal, saya tidak baik? Enggak, Rasulullah nggak bilang gitu. Tapi Rasulullah mencegah. Jangan sampai perkataan-perkataan ini apa? Terus berlanjut yang kemudiannya menjatuhkan seorang dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wala yastajriyannakumus syaitan, yaitu apa? Ai la yattakhidannakumus syaitan jariya. Jangan sampai syaitan menjadikan kalian rasulnya, jarinya, utusannya dengan kalian berlebih-lebihan. Mungkin kalian tidak niat berlebih-lebihan, tapi ini pintu nanti membuka untuk yang setelahnya berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua adalah sebuah riwayat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Wa an Anas anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana wa ibn sayyidina. Faqala ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asy-syaitan. Ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jal. Rawahu an-Nasa'i bi sanadin jayyid. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih, bahwasannya disebutkan anna nasan qalu, bahwasannya sebagian dari manusia atau sebagian saat itu dari orang-orang itu menuturkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kita dan putra orang yang paling baik di antara kita. Dia datang memuji Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya khairana, orang yang paling terbaik di antara kita. Wabna khairina, dan anak dari orang yang paling terbaik dari kita. Wa sayyidana, wahai sayyidnya kami, rajanya kami. Wabna sayyidina, dan anak dari raja kami. Maka Rasulullah SAW langsung berkata, faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah. Wahai manusia, kata Rasulullah, qulu biqaulikum, katakanlah seperti perkataan kalian yang biasa. Jangan berlebihan. Panggil biasa. Kata Rasulullah SAW. Wala yastahwiyannakumus syaitan. Maka disebutkan di sini Rasulullah mengatakan, wahai sekalian manusia, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian. Dan janganlah sekali-kali kamu sekalian terbujuk oleh syaitan. Dipancing hawa nafsunya sama syaitan. Wajib kita mencintai Rasulullah, wajib. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, katakan wahai Muhammad dalam ayat dalam Al-Quran, jika kalian cinta sama Allah, ikuti aku. Syarat dapat cinta Allah, syarat mencintai Allah itu ikuti Rasulullah SAW. Dan mencintai Rasulullah SAW merupakan dari iman. Benci kepada Rasulullah SAW merupakan kufur. Jelas ini. Tapi kata Rasulullah, la yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai syaitan masuk ke dalam pintu ini, mengambil kesempatan. Dibangkitkan hawa nafsu kalian. Sehingga nantinya kalian berkata-kata di luar batasnya.
La yastahwiyannakumus syaitan. Rasulullah SAW mengatakan, Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Rasulullah. Hamba Allah dan utusannya. Abdullah wa Rasuluh. Subhanallah. Rasulullah SAW, jangan berlebihan. Aku ini Muhammad, namaku Muhammad. Ana Muhammad. Rasulullah SAW. Abdullah, hambanya, budaknya Allah, wa Rasuluh, dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati. Aku tidak suka kalian mengangkat derajatku lebih dari apa yang Allah berikan kepadaku. Apa tadi Rasulullah katakan? Hamba dan Rasul. Hamba dan Rasul. Rasul Allah. Allati anzalani Allahu bihi. Atau allati anzani Allahu azza wa jal. Kedudukan yang Allah telah berikan kepadaku ini. Kedudukannya. Syekh Shalih Al-Utsaimin menerangkan kedudukannya apa? Kedudukan ubudiyah. Kedudukan sebagai seorang hamba yang dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, keistimewaannya adalah dia utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kedudukan ini. Allah yang taruh kedudukan ini. Dan begini juga setiap nabi Allah berikan kedudukan. Ketika orang-orang Nasara berlebihan, kata Allah berhenti, intahu. Berhenti. Dari berlebih-lebihan, mengangkat derajatnya Nabi Isa. Dia angkat derajatnya seolah-olah Nabi Isa apa? Allah. Dikatakan anaknya Allah. Berhenti, jangan. Maka begitu juga Rasulullah SAW ketika melihat beberapa sahabatnya dengan semangatnya memuji Rasulullah SAW, ditahan, ditutup celah untuk jatuh, terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Jangan berlebih-lebihan. Wahai manusia, jangan berlebih-lebihan. Aku ini hamba Allah. Lihat, subhanallah, tawaduknya Rasulullah. Aku ini hamba Allah, budaknya Allah. Wa Rasuluh. Dan juga Rasulnya Allah. Diistimewakan menjadi Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam hadis ini ada 4 perkara atau 4 perkataan yang menekankan tidak boleh berlebihan. Tapi silakan adzan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis kedua ini kita bisa lihat ada 4 sisi yang Rasulullah SAW menerangkan dilarang atau bagaimana upaya Rasulullah SAW dalam menjaga kemurnian tauhid. Yang pertama adalah perkataan Rasulullah SAW ketika mendengar pujian-pujian tersebut, qulu biqaulikum. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia, qulu biqaulikum. Berkata yang wajar saja. Ini bagaimana Rasulullah SAW mencegah dan menjaga kemurnian tauhid. Kemudian yang kedua, wala yastahwiyannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan menjerumuskan kalian ke dalam hawa nafsu. Ini bagaimana Rasulullah memperingatkan, hati-hati. Rasulullah memperingatkan. Kemudian yang ketiga adalah ana Muhammadun Abdullahi wa Rasulih. Subhanallah. Begitu tawaduknya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasulih. Aku Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ini cara ketiga Rasulullah menekankan bagaimana beliau menjaga agar seorang tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Kemudian yang keempat, lebih jelas lagi. Lebih terang benderang lagi daripada sebelumnya perkataannya. Kata Rasulullah, ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati. Aku tidak suka kalian mengangkatku di atas derajat yang telah Allah berikan kepadaku. Yaitu derajat ubudiyah dan derajat seorang Rasul. Maka kita dapat di dalam riwayat lain ketika Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak, menangis setiap malam. Ditanya Rasulullah SAW buat apa?
Buat apa engkau sholat sampai sebegini dahsyatnya? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Bukankah engkau ini ma'sum? Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jawaban Rasulullah SAW apa? Afala akuna abdan syakura. Atau kama qala Rasulullah SAW. Apakah enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur, hamba ubudiyah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua dalil dalam bab ini yang menerangkan bagaimana Rasulullah SAW berusaha menjaga agar umatnya ini tidak terjatuh ke dalam syirik. Padahal niatnya baik. Padahal tidak berbuat syirik. Tidak berarti kita ketika mengatakan Rasulullah SAW Sayyid, kita bersyirik. Enggak. Betul Rasulullah SAW Sayyid. Dia Tuhan. Afdaluna, orang yang paling baik. Betul, orang yang paling baik. Tapi Rasulullah SAW dalam kesempatan ini mau menerangkan hati-hati. Bagaimana Rasulullah SAW begitu pekanya, begitu respectnya Rasulullah SAW. Jangan sampai ada pintu-pintu, peluang-peluang yang menggiring umatnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat syarah kitab Tauhid ini, ditambahkan dalil yang menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya mencegah agar umatnya tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Disebutkan bahwasannya wa hadza katsiran fi sunnati tsabita anhu sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengomentari bab ini berkata beliau rahimahullah, wa hadza katsiran fi sunnah, dan sungguh dalil-dalil seperti ini, sikap-sikap Rasulullah SAW seperti ini, itu banyak bagi orang yang melihat hadis Rasulullah SAW. Orang yang mempelajari hadis Rasulullah akan menemukan banyak momen-momen bagaimana Rasulullah SAW menjaga, menutup semua celah yang menuju kepada perbuatan syirik. Kaqaulihi, seperti contohnya dibawakan riwayat lain, hadis lain yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Disebutkan apa? Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, la tatruni aw la tutruni kama atratan nasara ibna Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulih. Subhanallah. Ini lebih gamblang lagi. Rasulullah SAW mengatakan apa? La tutruni kama atratan nasara ibna Maryam. Jangan berlebih-lebihan kepadaku. Kata Rasulullah, jangan berlebih-lebihan kepadaku seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada ibna Maryam. Siapa anaknya Maryam? Nabi Isa. Karena Nabi Isa Allah ciptakan tanpa seorang ayah. Dan ini kita orang mukmin. Kalau nanya bagaimana, bukan mukmin dia. Ini bedanya kita orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang kafir, dia hanya bisa percaya dengan apa yang dia lihat sekarang atau dia raba sekarang. Ini bedanya mukmin sama kafir. Kalau mukmin, dia percaya dan yakin terhadap sesuatu yang dikabarkan padahal dia belum lihat. Sudah lihat Allah? Belum lihat Allah. Sudah lihat jannah? Belum lihat jannah. Sudah lihat neraka? Belum lihat neraka. Tapi yu'min biha. Ini bedanya iman sama percaya. Iman lebih luas lagi. Percaya kepada sesuatu yang belum dilihat sekarang. Makanya Allah katakan tanda-tanda orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Kenapa enggak dikasih lihat sekarang jannahnya, nerakanya? Kalau dikasih lihat sekarang enggak perlu lagi orang beriman. Semuanya beriman. Mungkin enggak orang setelah lihat Allah, setelah lihat neraka, setelah lihat surga, terus dia bilang enggak, saya mau kafir. Mustahil. Enggak ada. Enggak ada orang. Orang setelah dijebloskan ke dalam api neraka, terus ditanya mau pilih jadi mukmin apa kafir? Ada yang pilih jadi kafir? Enggak ada. Enggak ada yang pilih jadi kafir. Justru di sini bedanya. Ini iman namanya. Maka Rasulullah mengatakan bahwasannya jangan berlebih-lebihan kepadaku seperti berlebih-lebihannya Nasrani, orang Nasrani kepada ibna Maryam. Anaknya Maryam. Nabi Isa diciptakan tanpa seorang ayah. Dan ini yang Allah kabarkan. Dan kita beriman terhadap itu.
Innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah hamba, kata Rasulullah. Aku ini hamba, aku ini budak. Faqulu, kata Rasulullah, katakanlah Abdullahi wa rasulih. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini posisi, kedudukan yang Allah pilihkan untuk Rasulullah SAW, dan Allah tidak memilihkan untuk nabinya kecuali kedudukan yang terbaik. Kecuali kedudukan apa? Yang terbaik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bab yang menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa menjaga semua kemungkinan yang menyeret seseorang kepada mengurangi kemurnian tauhid Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, timbul pertanyaan. Di sini disebutkan Al-Mustafa. Apa artinya Al-Mustafa? Apa artinya Mustafa? Yang dimuliakan. Tadi katanya nggak boleh berlebih-lebihan. Kenapa judulnya Al-Mustafa? Karena ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thabit dari hadis Auf ibn Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ana nabiyul Mustafa. Rasulullah mengatakan, aku adalah Nabi Al-Mustafa yang Allah muliakan. Ini salah satu dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengapa. Jadi mengatakan ana nabi Rasulullah Al-Mustafa. Karena Rasulullah mengatakan ana nabiyyu Al-Mustafa. Ini diriwayatkan dari Auf ibn Malik dan riwayat Imam Ahmad, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Secara umum memuji Rasulullah SAW boleh, tapi bab ini menyatakan bagaimana seseorang atau bagaimana sikap Rasulullah SAW menjaga kemurnian tauhid. Bayangkan, sampai sedetail ini. Di hal-hal yang mungkin kita tidak terasa, Rasulullah SAW jaga, Rasulullah SAW tutup. Padahal kalau Anda lihat hadis yang lain, begitu banyaknya perintah untuk mencintai Rasulullah SAW. Di antaranya hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika dia katakan, ya Rasulullah SAW, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari apa? Dari anaknya, dari keluarganya, dari orang tuanya, kecuali dari diriku. Kata Rasulullah, la ya Umar, enggak ya Umar, enggak, betul, salah. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku bisa engkau cintai lebih dari dirimu sendiri. Harus cinta lebih dari diri sendiri. Cinta kita kepada Rasulullah SAW gak boleh dikalahkan kepada cinta kita pada diri sendiri. Kata Umar, kalau begitu Rasulullah SAW, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Rasulullah SAW katakan, al-ana ya Umar, iya sekarang betul. Jadi bagaimana Anda memadukan hadis ini. Satu sisi kita disuruh mencintai Rasulullah SAW, tapi satu sisi Rasulullah SAW menjelaskan jangan sampai syaitan menggunakan ini untuk menjerumuskan kita berbuat syirik kepada Allah. Dan ini hasil demi Allah, ini terjadi. Kalau Anda insya Allah semuanya kita diberikan rezeki umrah atau haji, silahkan Anda lihat. Dan ini terjadi umumnya karena ketidaktahuan kaum muslimin. Sebagian orang yang datang ziarah, dan ziarah ke makam Rasulullah SAW disyariatkan. Salawat kepada Rasulullah SAW disyariatkan. Bahkan ada waktu-waktu khusus disunnahkan salawat, di antaranya hari Jumat. Seorang diperbanyak salawat. Tapi lihat bagaimana ketika ekspresi dia datang tanpa ilmu. Anda akan dapati orang-orang dari kaum muslimin ketika datang ke Masjid Nabawi, kemudian datang ke kuburan Rasulullah SAW, mereka merubah arah kiblatnya mereka. Na'udzubillah. Sebagian sholat menghadap kuburan Rasulullah SAW langsung. Sebagian doa langsung mintanya sama Rasulullah SAW di belakangi kiblat. Kenapa ini terjadi? Apa mereka berbuat ini sengaja mau berbuat syirik kepada Allah? Bukan. Kenapa? Tidak terasa. Niatnya mereka mencintai Rasulullah SAW, tapi terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Terjatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu sempurnanya dakwah ini, begitu sempurnanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana betul-betul memurnikan yang namanya tauhid itu cuma nyembah Allah. Taib, nyembah Allah sama malaikat boleh gak boleh?
Taib nyembah Allah sama Nabi boleh? Enggak boleh. Apalagi dengan selainnya. Ini namanya tauhid. Namanya tauhid itu seperti ini. Lihat bagaimana Al-Quran, hadis Rasulullah menjelaskan. Ini tauhid, ini cuma Allah. Didatangkan misal-permisalan orang-orang sebelum kita yang menyembah Allah bersama Nabi. Menyembah Allah sama Nabi Isa. Apa Allah terima? Padahal Nabi Isa dekat kedudukannya dengan Allah. Bahkan Allah turunkan sebuah surat yang menjelaskan. Anda baca surat akhir surat Al-Ma'idah. Kelak nanti Allah datangkan. Di hari kiamat Nabi Isa Allah tanya. Wa Isa, a'anta qulta linnas. Apa engkau berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku tandingan selain Allah. Nabi Isa langsung mensucikan Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Gak mungkin aku berkata, kata Nabi Isa. Baca akhir dari surat Al-Ma'idah. Taib, ada lagi kaum datang nyembah Allah sama malaikat. Padahal malaikat kedudukannya tinggi di hadapan Allah. Apa terus Allah terima? Oh gak apa-apa kalau nyembahnya bareng malaikat. Lah, Allah gak terima. Namanya tauhid khalis. Cuman murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Anda lihat bagaimana susu itu murni. Susu itu apabila keluar dari binatang ternak, tercampur sedikit saja darah, berubah warnanya. Makanya Allah katakan khalis, labanan khalisan. Susu itu keluar murni khalis ketika di antara darah dan kotoran dari perut hewan keluar susu. Khalis. Tercampur sedikit, langsung ternodai. Tapi karena dia khalis, tidak tercampur, bisa betul-betul keluar, suci, murni, maka itu yang disebut ikhlas. Dia beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira cukup. Selebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.